secara logika ya, ini sebenarnya sudah gugur. Kalau Nasdem yang menyatakan itu ya, ini gugur gitu. Secara logika ya, gugur. Artinya Amin itu sudah tidak punya ya tidak punya kekuatan lah, kalau kita bilang legal standing nanti terlalu ekstrim ya, tidak punya kekuatan lah untuk mengajukan sengketa hasil pemilu, karena dengan adanya pernyataan Nasdem tadi, Nasdem sudah menyatakan menerima. Kalau menerima itu konsekuensinya ya udah nggak ada masalah gitu loh. Ya, artinya gitu. Pernyataan sikap Nasdem itu justru sebetulnya melemahkan Amin gitu, untuk menggugat ya. Ya, melemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya kembali bersama seorang aktivis senior di Jakarta yang juga seorang politisi senior di Jakarta. Namanya Bapak Sugianto. Apa kabar Pak? Baik Pak Rohman. Iya. Teman-teman semua, kita masih akan berbicara tentang politik, karena seperti kita tahu bahwa pada tanggal 21 kemarin paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga Ganjar juga pada Sabtu ini juga melakukan gugatan yang sama ke MK, karena kedua paslon ini, paslon 1 dan paslon 03, meyakini terjadi kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah, tapi teman-teman, ada hal perkembangan yang sangat menarik, yaitu bahwa setelah KPU mengumumkan hasil pemilu baik Pilpres maupun Pileg pada tanggal 20 Maret yang lalu, partai-partai pengusung paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar langsung menyatakan sikap. Misalnya saja Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, yang mengatakan dapat menerima hasil Pilpres dan juga hasil Pileg. Sementara dari PKS juga menyatakan bisa menerima hasil pemilu, meskipun dibilang kalau soal pidana itu hal yang lain. PKB yang juga menjadi partai pengusung Amin sampai sekarang belum memberikan pernyataan secara resmi. Nah, sekarang kita akan membahas konsekuensi dari pernyataan Nasdem dan juga pernyataan PKS atas gugatan yang diajukan paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin ke MK. Apakah dengan dua dari 3 parpolnya sudah menyatakan menerima pemilu, apakah ada konsekuensi atas gugatan yang mereka ajukan ke MK? Nah, untuk itu kita akan ngobrol dengan Pak Sugianto. Pak Sugianto, gimana menurut Anda dengan adanya sikap dari Nasdem dan PKS yang sudah menyatakan menerima hasil Pileg dan Pilpres dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh sengketa pemilu yang diajukan oleh Amin ke MK? Ya, terima kasih Pak Rahman. Ini menarik ini. Ini saya memang menganalisa persoalan ini ya, atau ya mencoba mendalami tentang persoalan ini gitu ya. Ini rasa-rasanya baru terjadi di tahun pemilu sekarang ini ya. Jadi begini Pak Rahman, tentang sengketa pemilu itu kan diatur di konstitusi ya, bahwa yang menentukan itu Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kemudian turunannya ada Undang-Undang MK nomor 24 tahun berapa ya? Undang-Undang MK nomor 24 tahun 2000 berapa itu ya? Itu mengatur tentang ini. Ya. Kemudian di Undang-Undang Pemilu juga ada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu juga ada ya, mengatur tentang persoalan ini. Ini Undang-Undang MK itu nomor 24 tahun 2003. Nah, ini menarik ini. Di Undang-Undang MK itu ya, di kurang
di pasal 74 ya masalah itu ada menjelaskan tentang legal standing ya, legal standing ya terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum. Jadi yang disengketakan itu apa? Hasil pemilihan umum. Jadi pertama itu perorangan. Perorangan itu calon anggota DPR. Baik DPRD kota, DPRD kabupaten dan caleg pusat lah ya, caleg ya. Kemudian ya misalnya caleg dengan caleg suaranya dicuri dan sebagainya, seharusnya dia yang menang gitu ya. Dan kemudian kedua itu pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Itu dijelaskan siapa yang bisa mengajukan sengketa itu. Di undang-undang Mahkamah Konstitusi ditegaskan yang punya legal standing itu tadi pasangan presiden. Yang ketiga, partai politik. Partai politik itu punya legal standing untuk mengajukan persoalan sengketa hasil pemilu. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada dampak apa-apa nih, tidak ada konsekuensi apa-apa tuh atas pernyataan Nasdem dan PKS terkait dengan menerima hasil pemilu, gitu ya. Karena memang konstitusinya atau aturannya bicara seperti itu bahwa yang punya legal standing itu ya tadi itu 3 itu. Artinya tanpa partai politik pasangan calon bisa menggugat, tetap mengajukan gugatan. Nah, itu ininya apa benang merah. Yang digugat apa kan gitu ya? Yang digugat itu hasil. Kalau untuk terkait dengan pilpres itu yang digugat itu apakah bisa masuk 2 putaran ya? Apakah ini mempengaruhi tentang perolehan suara? Iya, perolehan suara. Ya kira-kira begitu intinya tuh di aturannya di undang-undangnya. Nah begitu. Nah cuma menurut saya ini menarik gitu lah. Ya kalau melihat dari konsekuensi aturan, ya tetap pasangan Anies Mohaimin masih mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ya, atas sengketa hasil pemilu. Karena undang-undang MK bunyinya begitu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, memang yang jadi poinnya adalah apa yang digugat nih. Yang digugat itu nggak bisa melebar kemana-mana. Itu dijelaskan ya. Dijelaskan secara rinci, tegas bahwa ya hasil pemilu ya, nggak bisa lari kemana-mana. Apakah ini mempengaruhi untuk bisa maju 2 putaran dan sebagainya gitu ya. Dan ataukah ini bisa mempengaruhi hasil pilpres gitu. Ini nggak bisa melebar kemana-mana. Jadi ininya apa? Ya pembuktian aja. Pembuktian bahwa formulir C1-nya itu harus lengkap. Bahwa seharusnya suaranya sekian, tidak sekian. Ini kalau untuk pilpres ini kaitannya apakah akan masuk 2 putaran gitu. Iya betul. Karena ada 3 calon. Ya, ini siapa yang masuk 2 putaran? Seharusnya ini ada 2 putaran. Itu persoalannya harus dibuktikan itu. Nah, itu kalau kita melihat ini secara normatif ya. Normatif artinya tidak ada konsekuensi apa-apa dan itu gitu ya. Tapi yang jadi persoalan kalau kita bicara living law ya, ya aturan yang hidup itu ini menjadi menarik gitu loh. Ini menjadi ya pembahasan atau kajian yang khusus lah ya gitu. Karena undang-undang tidak mencakup itu, aturan tidak mencakup itu. Seharusnya partai politik yang mendukung itu ya seharusnya ya mengikuti sampai proses sengketa, gitu. Artinya sengketa itu kan paling lambat 14 hari, itu harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita melihat dari konstitusi yang ada, aturan yang ada, seharusnya partai politik ya itu mengikuti sampai selesai proses sengketa dalam waktu 14 hari. Kan 3 hari harus diajukan undang-undangnya. Maksimal 3 hari. Prosesnya itu dalam maka 14 hari harus diputuskan. Nah, seharusnya partai politik itu mengikuti sampai tuntas persoalan ini sampai ada putusan dari MK. Sebelum menyatakan sikap ya? Ya, sebelum menyatakan seharusnya gitu. Tapi juga tidak salah kalau partai politik kemudian mempunyai pertimbangan lain ya, kemudian menentukan sikap bahwa menerima hasil pemilu. Itu juga tidak salah juga gitu, karena partai politik juga punya pertimbangan sendiri gitu ya, tersendiri. Nah, yang jadi benang merahnya ini bagaimana persoalan ini gitu loh. Di lain sisi partai politik pendukungnya sudah menyatakan menerima hasil pemilu, artinya clear, gitu loh. Pada sisi lain, pasangan calon yang didukung oleh partai politik masih mengajukan sengketa hasil pemilu, gitu loh.
Nah, kalau kita melihat konteks sekarang Nasdem ya, Nasdem itu syarat untuk mengajukan calon presiden itu syaratnya adalah dua ya. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu mau pakai cara mana? Cara kursi itu 20% dari jumlah kursi. Atau cara di jumlah suara itu 20%. Nah, ini tarikannya di sini gitu loh. Dengan konsekuensi dari pernyataan Nasdem itu kalau kita tarik ke belakang, ini sebenarnya menjadi menarik gitu loh. Karena walaupun Anies dan Muhaimin ini sekarang masih dinyatakan sebagai pasangan calon, tapi lahirnya pasangan calon itu adalah buah dari partai politik yang mengusungkan. Usungan partai politik ya. Pasal politik mengusulkan itu juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau berdasarkan jumlah kursi harus 20%. Nah, ingat, Nasdem itu jumlah kursinya 10%. Ya, supaya saya jangan salah ya, nanti saya coba lihat ya. Nih. Nasdem itu pada pemilu 2019 itu, dia itu 10,26%. Nggak cukup Nasdem sendiri untuk mengusulkan calon presiden, pasangan presiden. Akhirnya dia berkoalisi dengan siapa? Awalnya dengan PKB dan PKS ya. Jadi dengan PKB itu 10% juga. Jadi PKS dengan PKB itu memenuhi syarat untuk mengusulkan Anies dan Muhaimin ya. PKS dan PKB karena mencukupi 20%. Kalau PDI 22%, jadi PDI sendiri aja sudah mencukupi, tanpa koalisi dia cukup. Nah, ini benang merahnya di sini. Gitu. Jadi ditambah PKS 8,7%. Nah, yang jadi soal kalau PKS saja dengan PKB itu nggak memenuhi syarat untuk mengusulkan. Iya, karena 18%. Ya, karena kalau PKS dengan PKB, PKB-nya 10%, PKS-nya 8%, berarti 18%. Kalau dengan Nasdem dan PKB bisa. Ya, maksud saya begini, kalau yang menyatakan dukungannya itu PKS, masih nggak ada masalah, masih memenuhi standar 20%. Artinya pasangan ini masih bisa didasari atau ditopang oleh partai politik yang mendukung mengusul dengan syarat 20% tadi. Gitu. Nah, lain persoalan kalau misalnya Nasdem itu 10%. Jadi kalau Nasdem sudah menyatakan menerima, berarti sekarang tinggal dua partai politik, ya, itu PKS dan PKB, yang kalau dijumlah itu hanya 18%. Gitu. Artinya ini sudah tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon, walaupun calonnya sudah terbentuk ya. Gitu. Artinya kalau ditarik ke belakang, sebenarnya ini bisa menggugurkan gitu loh. Bisa secara logika sebenarnya bisa menggugurkan. Artinya gini, dengan menggugurkan gugatan ya. Gugatan karena dia itu sudah tidak punya dasar kekuatan untuk melakukan gugatan itu. Nah, cuma memang masih ada payungnya bahwa yang mengusulkan itu adalah pasangan calon. Nah, ini yang saya bilang bahwa living law itu hidup gitu loh. Nah, jadi ini ke depan harus diatur ini hal-hal yang seperti ini. Artinya bagaimana? Jadi ini harus ada aturan yang jelas ya bahwa partai politik tidak boleh menyatakan dukungan atau menerima hasil pemilu jika ada gugatan atau diajukan sengketa oleh pasangan calon. Artinya sebelum sengketanya selesai disidangkan di MK, belum boleh menyatakan. Belum boleh gitu. Tapi ada konsekuensi lain lagi kalau partai politik sudah menyatakan menerima, konsekuensinya pasangan calon itu kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan, gitu loh. Mengajukan gugatan dengan syarat partai politik yang mengajukan itu mempengaruhi persentase dukungan untuk pasangan calon. Misalnya kayak sekarang PKS Nasdem itu 10% loh secara kursi. Kalau dia menyatakan menerima, berarti sekarang tinggal PKB dan PKS yang jumlahnya 18%. Artinya ini tidak relevan lagi pasangan calon ini mengajukan gugatan karena dia bagaimana mau mengajukan gitu. Partai politiknya aja sudah menyatakan menerima gitu loh. Tapi kan ini aturannya belum ada ya. Nah, aturannya memang belum ada ya. Aturannya tidak mengatur itu. Ya sekarang ini memang masih bisa diterima. Cuma secara logika ya,
ini sebenarnya sudah gugur. Kalau Nasdem yang menyatakan itu ya, ini gugur gitu. Secara logika ya, gugur. Artinya Amin itu sudah tidak punya ya tidak punya kekuatan lah, kalau kita bilang legal standing nanti terlalu ekstrim ya, tidak punya kekuatan lah untuk mengajukan sengketa hasil pemilu, karena dengan adanya pernyataan Nasdem tadi, Nasdem sudah menyatakan menerima. Kalau menerima itu konsekuensinya ya udah nggak ada masalah gitu loh. Ya, artinya pernyataan sikap Nasdem itu justru sebetulnya melemahkan Amin gitu, untuk menggugat ya. Ya, melemahkan gitu ya, melemahkan. Jadi nanti bisa dari kelompoknya mungkin Yusril ya yang nanti akan turun ya akan mudah mempertanyakan ini loh. Bagaimana ini Pak Hakim? Partai politiknya aja kan sudah menerima, kok ini pasangan calonnya, sedangkan yang menerima ini Nasdem yang jumlahnya 10%. Berarti sekarang tertinggal PKS dengan PKB yang jumlahnya 18%. 18% ini kan nggak memenuhi syarat untuk bisa mengusung pasangan calon presiden. Ya, itu dah. Jadi nanti akan berdebat di situ. Ya, ini perlu dipertanyakan ke hakim, bagaimana ini gitu ya. Nah, menurut saya ini ke depan harus ada aturannya. Kalau menurut saya secara logika ini pasangan Amin ini sudah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sengketa hasil pemilu dengan adanya pernyataan Nasdem. Kalau memang itu PKS juga menyatakan ya, saya juga lihat di beberapa media ya, itu Habib Abu Bakar ya kalau nggak salah juga menyatakan menerima, tapi soal urusan lain ini juga sama gitu loh. Artinya gini, kalau PKS dan Nasdem itu jumlahnya berarti 10% dan 7%, berarti 18%. Hampir 17%, tersisa PKB yang 10%. Lah bagaimana mungkin? Ya kan? Dengan kekuatan 10% tadi mengajukan gugatan atas nama pasangan calon. Nah, dia bisa jadi pasangan calon kan atas dukungan partai politik. Gitu. Nah, menurut saya secara logika itu gugur, harusnya gugur gitu ya. Tapi memang belum ada nih aturan yang mengatur itu. Tapi memang bisa dipertanyakan ini nanti disidangkan oleh tim Yusril ya, kalau memang nanti maju ya. Ya ini dasarnya apa nih mereka mengajukan gugatan ini? Sedangkan partai politik sudah menerima. Legal standingnya tadi bahwa paslon bisa menggugat. Iya itu memang undang-undang yang mengatur itu. Ya. Gitu. Tapi kan ini juga nggak bisa kita tutup mata bahwa partai politik pendukungnya udah menerima, bagaimana ini? Ini pasti perdebatannya nanti di sidang akan seru ini. Ya ini saya pikir perlu dipertanyakan oleh tim Prabowo Gibran ya, TKN ya, apa nih konsekuensinya nih kalau partai politiknya sudah nyatakan menerima ya. Itu pertama. Nah kemudian lain hal dengan PDI ya. PDI itu hasil Pilpres 2019 itu 22%. PDI sendiri aja dia bisa melakukan mengusulkan pasangan calon. Jadi kalaupun P3 menerima, kemudian yang lainnya gitu ya, P3 ya, dengan P3 yang punya kursi menerima, itu tidak mempengaruhi posisi PDI dalam proses pendukungan. Nanti tanpa P3, PDI pun masih bisa mengusulkan calon. Nanti masih memenuhi syarat 20% tadi, kan dia 22%. Artinya Ganjar aman lah untuk untuk melakukan gugatan, aman dia ya. Secara logika masih bisa. Masih logis gitu ya. Karena masih memenuhi. Ya, PDI sendiri masih memenuhi. Oke. Jadi kalau Ganjar melakukan sengketa, oh ya wajar. Tapi P3 kan udah menerima. Kita dengar begitu ya. Kebenarannya nanti kita coba pastikan ya. Kalau seandainya ya P3 juga menerima hasil Pilpres, dia tidak mempengaruhi posisi PDI. Tetap PDI itu partai yang masih memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon presiden. Itu kan namanya kan pasangan presiden dan calon presiden. Lahirnya pasangan calon presiden dan presiden itu kan karena diusulkan oleh partai politik yang memenuhi syarat 20% tadi jumlah kursi. Nah, kalau beberapa partai yang sudah menyatakan menerima kan lemah posisinya, begitu kurang. Nah ini, tapi kalau untuk PDI menurut saya secara logika ya itu masih memenuhi syarat ya. Ganjar masih kuat lah yang menggugat. Oke. Nah, hanya saja ya pernyataan menerima hasil Pilpres yang disampaikan oleh Nasdem dan juga PKS ya, saya baca beberapa media itu secara otomatis juga melemahkan posisi PDI. Kenapa gitu. tuh? Karena begini ya, nah, kalau tadi pasangan Amin itu posisinya menjadi lemah karena secara logika dukungan partai politiknya sudah berkurang ya, dukungan partai yang mengusungkan calonnya ya, Nasdem ya,
Ya itu memang masih debat berantem, dia masih bisa tetap mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Itu menjadi lemah ya. Nah kalau nanti posisi Aminnya ini sudah menjadi lemah ya, kemudian menjadi apa namanya mati angin gitu ya. Ya ini juga akan berdampak kepada Ganjar, gugatan Ganjar gitu. Kenapa? Karena gugatan Ganjar itu kan kalau kita lihat presentasinya, karena yang digugat di MK itu dia nggak bisa banyak, cuma satu persoalan gitu loh. Persoalan pertama, apakah ini masuk ke putaran kedua, yang pengaruh akan masuk putaran kedua, kemudian apakah ini pengaruh hasil Pilpres itu gitu. Udah di sekitar situ aja, dia nggak bisa melebar kemana-mana gitu. Tapi gini Mas, Hasto, sekjen PDIP itu sempat bilang bahwa kalau berdasarkan hitungan-hitungan internal kami, kata mereka, sebetulnya perolehan suara Ganjar Mahfud itu 33%, bukan 16% sebagaimana yang diumumkan oleh KPU. Nah itu bagaimana menurut Mas? Iya, kalau 30% aja ya. Tadi kan kita bicara satu-satu dulu ya. Misalkan Amin ya, Amin ini karena dengan adanya pernyataan menerima dari Partai Nasdem dan PKS tadi ya, itu kan secara otomatis posisi Amin ini menjadi sangat sulit gitu loh, menjadi sangat lemah sekali gitu loh. Ya. Dengan demikian jika posisi Aminnya ini sudah tidak punya kekuatan yang kuat, ini akan berimbas kepada Ganjar gitu loh. Nah Ganjar ini kan perolehannya 16% ya, 16%. Nah kalau tetap dipersoalkan terkait dengan masuk 2 putaran gitu ya, masuk 2 putaran. Nah yang masuk 2 putaran kan yang lebih berpeluang kan Amin, gitu. Kalau persoalan ini dikaitkan dengan kalau dikaitkan dengan apa namanya? Berarti perolehan angka ini yang dibicarakan ya? Ya memang di situ tidak berputar kemana-mana gitu loh. Jadi dengan Aminnya lemah, ya otomatis akan berimbas pada Ganjar, karena perolehan Ganjar itu hanya 16%. Untuk peluang bisa masuk ke 2 putarannya dia sangat sulit gitu. Memang sangat jauh dibandingkan dengan Prabowo Gibran yang 50%. Nah, jadi gimana ini kesimpulannya? Nah, menurut saya dengan adanya pernyataan Partai Politik Nasdem dan PKS ya, saya dengar juga P3 juga itu ya menerima ya, bahwa dengan demikian maka proses sengketa yang nanti atau sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi itu, menurut analisa saya ya, menurut pemikiran saya juga selesai, gitu. Kenapa? Ya sudah ada pernyataan menerima dari partai politik yang bertarung gitu loh. Nah, hanya mungkin yang akan tertinggal ini mungkin PDI ya. PDI kan posisinya kuat ya, ada 22% istilahnya. Tapi secara tidak langsung menjadi lemah posisi PDI karena dengan adanya pernyataan partai politik yang lain yang menerima itu, gitu loh. Nah, jadi ke depan memang harus ada aturan yang lebih tegas nih untuk persoalan ini gitu loh. Artinya apa? Karena ini bolong nih, saya melihat ini bolong nih. Saya sudah mempelajari, menganalisa, ini nggak ada nih aturan yang melarang ini persoalan ini. Artinya gini, seharusnya kan kalau misalnya partai politik yang udah mengusung pasangan terus membatalkan, itu ada sanksinya itu, ya kan? Tapi untuk urusan ini belum ada ini. Bolong nih, kalau menurut saya ini bolong aturannya gitu kan. Jadi harusnya diatur nih ke depan nih, bahwa partai politik yang misalnya pasangan calon, kalau pasangan calon melakukan gugatan, nggak boleh apa namanya menyatakan menerima hasil pemilu sebelum gugatan ini tuntas di MK, atau sebaliknya, kalau ada pernyataan partai politik menerima hasil pemilu ya, jika jumlah partai politik itu tidak mempengaruhi dukungan pengusungan partai, maka masih bisa berjalan. Tapi kalau jumlah persentase partai politik mengaruhi dukungan partai sebagai pasangan calon, maka otomatis calon itu udah nggak bisa mengusulkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Aturannya sebenarnya harus mengatur seperti itu, karena kalau nggak rancu, ya kan kalau sudah menerima nih bagaimana konsekuensinya? Sedangkan partai politiknya sudah menerima, pasangan calonnya masih menggugat. Sedangkan lahirnya pasangan atau adanya pasangan calon itu karena adanya dukungan dari partai politik yang mengusulkan pasangan calon berdasarkan ketentuan jumlah persentase tertentu, misalnya kursi dan sebagainya. Jadi dengan adanya ini, saya melihat bahwa ini
akan melemahkan sengketa yang diajukan baik oleh PDIP melalui Ganjar ya dan Mahfud MD atau yang dilakukan oleh pasangan Anies dan Muhaimin yang secara notabene partai pengusungnya Nasdem telah menyatakan menerima. Itu saya pikir itu. Jadi ini ya saya pikir ya sia-sia lah. Artinya gugatan Amin maupun Ganjar Mahfud ke MK itu kemungkinan akan ditolak gitu lah ya. Kalau ditolaknya itu nanti akan bicara tentang itu bukti-bukti ya. Oke, ya, itu pembuktian. Bukti-bukti, itu maksud saya dengan adanya pernyataan partai politik pengusung yang menerima ini sebenarnya secara logika khusus untuk Amin itu sudah tidak memenuhi ya sudah tidak kuat lah ya menjadi lemah lah ya atau sebenarnya bahasa ekstrimnya ya mungkin legal standingnya bisa dipertanyakan gitu ya atau mungkin bisa jadi gugur gitu ya. Tapi karena memang aturannya tidak membahas itu ya di aturan MK itu di Undang-Undang MK nomor 24 tahun 2003 itu hanya menegaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan atau sengketa itu 3, pertama perorangan, kedua pasangan calon, artinya dia masih punya legal standing gitu ya. Coba kalau ditarik ke belakang dari dukungan partai politik ini menjadi lemah. Jadi gitu kira-kira intinya. Iya. Ya, teman-teman memang proses pemilu kita memang sudah selesai pada tanggal 14 Februari yang lalu, tapi sekarang kita masih pada babak yang baru yaitu adanya gugatan dari Amin maupun dari Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi karena menduga adanya kecurangan Pilpres. Nah, di proses di MK nanti ya karena ada pembuktian. Kalau mereka menuduh ada kecurangan maka harus bisa dibuktikan. Tetapi seperti kita ketahui tahun 2014 ya, 2019 Prabowo juga waktu itu menggugat ya karena juga mencurigai adanya kecurangan. Tetapi seperti kita tahu MK menolak gugatan Prabowo baik di 2014 maupun 2019 dan memenangkan KPU karena itu waktu itu Pak Jokowi dilantik gitu Pak ya. Nah, saya mau tanya satu lagi sama Pak Sugianto. Kalau kita melihat perjalanannya ya sejarahnya ya bahwa tidak ada kayaknya belum pernah ada ini gugatan sengketa pemilu yang dimenangkan. Nah, potensi dari gugatan dari Amin maupun Ganjar Mahfud ini kalau menurut Pak Sugianto gimana? Apalagi kan tadi katanya Amin ini sebetulnya sudah kurang relevan gitu untuk mengajukan gugatan kalau misalnya ada aturan bahwa harus didukung oleh partai koalisi sesuai presiden threshold. Enggak, aturannya nggak ada. Aturan itu karena belum ada. Ya, nah, karena tapi secara logika jadi tidak relevan ya. Nah, tapi dengan sejarah yang ada bahwa MK belum pernah memenangkan penggugat gitu ya. Peluangnya Ganjar Mahfud dan Amin ini bagaimana? Ini supaya kita jelas ya. Itu di undang-undangnya jelas banget gitu loh ya. Kalau di undang-undang MK-nya itu yang digugat itu dijelaskan ya di pasal 75 kalau nggak salah ya. Dijelaskan bahwa pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penentuannya ya, kalau untuk Pilpres ya, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini apakah masuk putaran kedua gitu ya? Itu kalau dilihat dari undang-undang. Kalau dilihat di undang-undang Pilpres, undang-undang pemilunya itu di pasal berapa itu ya? 475 ya. Itu jelas. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu 3 hari, ya kan? Terus keberatan yang dimaksud pada itu hanya terhadap hasil penghitungan suara, hasil suara yang mengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Jadi ini ya bawa aja bukti, bisa nggak membuktikan itu, gitu ya? Karena saya bisa membuktikan bahwa seharusnya nggak segini loh, seharusnya segini ya itu. Kalau mereka bisa membuktikan itu, ya sesuai ketentuan, ya ada jalan gitu. Tapi kalau tidak bisa membuktikan itu, ya ditolak pasti, gitu loh. Sekarang ini kan kalau nggak salah kan 800.000 sekian TPS ya, atau C1-nya ya. Nah, ibu bawalah bukti itu. Ya, MK saya pikir waktunya juga terbatas. MK itu dalam waktu 14 hari loh. 14 hari harus bisa memutuskan.
Nah, kalau saya melihat dari situasi yang ada sekarang dan berdasarkan presiden-presiden yang lalu ya, untuk persoalan hasil sengketa hasil pemilu, apalagi pilpres ini, ya potensi besarnya itu kemungkinan ditolak. Ditolak ya. Mungkin ditolak, gitu. Karena untuk bisa mengumpulkan bukti sampai 800.000 itu bukan urusan gampang. Itu pertama. Kedua, waktunya terbatas. Iya. MK itu cuma 14 hari dia harus memutuskan gitu. Nah, ini dengan dia kan harus dibawa saksi semua satu-satu itu. Nggak akan cukup waktu. Iya. Keberadaan pamannya Gibran, Anwar Usman itu bisa mempengaruhi nggak sih? Karena sementara kan sampai sekarang kan masih kena sanksi ya. Dia masih sudah nggak jadi sudah ketua. sudah bukan ketua kan? Komisi, Ya, jadi kemungkinan juga biasa. terkait dengan hal ini saya juga belum tahu apakah dia juga ikut dalam nanti memutuskan. Tidak, kita juga belum tahu. Tapi saya pikir ini nggak akan ada kaitannya lagi dengan urusan itu, gitu. Karena ini memang benar-benar persoalan pemilu yang menjadi perhatian banyak pihak, gitu loh. Iya, jadi kemungkinannya bisa aja ditolak ya, kalau nggak bisa membuktikan. Iya, itu. Ini nggak bisa lari kemana-mana, cuma persoalan itu aja. Nah, teman-teman, sangat menarik perbincangan saya dengan Pak Sugianto hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh beliau, teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru, pandangan yang baru dalam melihat permasalahan pemilu di tahun 2024 ini. Pak Sugianto, terima kasih Pak. Ya, Pak Rohman. Ya, teman-teman, kita bertemu lagi dengan podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.